Lapor komandan. Di luar ada tamu atas nama Topan, Robi, dan Cynthia. Hah? Apa? Waduh. Si Robi, Pak. Maksud kamu orang yang sedang kita cari? Betul, Pak. Mereka tersangka yang kita cari. Sepertinya ingin menjelaskan perihal kasus ini, Pak. Oke, suruh mereka masuk sekarang. Baik, komandan. Saudara Topan, apakah Anda ingin melaporkan sesuatu terkait kasus penculikan yang melibatkan Robi? Betul, Pak. Saya datang untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya. Robi tidak menculik Cynthia, justru dia menolong, Pak. Hah? Menolong? Bisa dijelaskan lebih rinci? Cynthia kabur dari rumah karena dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintai. Bahkan pria itu jauh lebih tua dan punya reputasi buruk. Robi hanya memberi tempat aman, Pak. Apakah itu benar, Nona Cynthia? Iya, Pak. Saya dipaksa oleh ayah saya. Saya tidak mau menikah, Pak. Saya merasa seperti dijual, Pak. Apakah ada rencana atau tekanan? Ada, Pak. Saya tidak pernah diberi pilihan. Kalau menolak, saya dimarahi dan dipaksa terus, Pak. Baik, ini penting. Dalam hukum Indonesia, ada beberapa aturan yang melindungi Anda. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Ini bukan penculikan. Ini soal perlindungan terhadap perempuan yang dipaksa. Benar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, orang tua dilarang memaksa anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, termasuk dalam hal pernikahan. Artinya tindakan ayah Cynthia itu melanggar hukum, kan, Pak? Jika terbukti ada unsur paksaan dan eksploitasi, maka bisa masuk pelanggaran hukum. Bahkan bisa dikaitkan dengan perlindungan anak dan perempuan. Pak, saya hanya ingin dia aman, Pak. Saya tidak pernah menculik, Pak. Setelah mendengar keterangan ini dan jika didukung bukti, posisi Anda akan berubah, Pak Rodi. Anda tidak lagi sebagai tersangka. Kami akan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap ayah Anda, Nona Cynthia. Jika terbukti, maka dialah yang akan menjadi tersangka. Kami siap membantu, Pak. Bagus. Kita akan susun rencana. Besok kita lakukan penjemputan terhadap ayah Cynthia. Kami butuh kerjasama kalian untuk memastikan proses berjalan lancar. Kami siap, Pak. Mulai malam ini, Robi dinyatakan tidak bersalah sementara. Dan namanya akan kami keluarkan dari daftar pencarian. Terima Pak. kasih banyak ya, Pak. Ingat, hukum hadir untuk melindungi, terutama bagi mereka yang dipaksa dan tidak punya pilihan. Hari itu menjadi titik balik. Robi yang semula diburu sebagai tersangka, kini dibebaskan. Sebaliknya, ayah Cynthia yang akan menghadapi proses hukum. Dan keesokan hari, mereka akan bersiap menjalankan rencana penangkapan dengan harapan menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Silakan diminum, Pak. Iya, terima kasih. Saya senang sekali Anda berkenan datang, Tuan Surya. Tentu. Saya juga penasaran dengan putri Anda yang katanya luar biasa. Iya, katanya cantik, penurut, dan cocok jadi istri pengusaha sukses. Oh, bukan sekedar itu. Cynthia itu anak yang sangat baik, cantik, sopan, dan tidak pernah membantah orang tua. Bagus. Wanita yang seperti itu memang yang saya cari. Kalau dia menikah dengan Anda, saya yakin masa depannya akan cerah, Pak. Anda kan punya banyak perusahaan. Ya, bahkan sampai luar negeri. Bisa dibilang begitu. Bisnis saya memang luas. Properti, ekspor, dan beberapa investasi internasional. Kalau sudah jadi keluarga, bukan tidak mungkin Bapak juga ikut menikmati hasilnya. Itu yang saya harapkan. Saya hanya ingin anak saya hidup mewah, Pak. Tidak kekurangan apapun. Tenang saja, Pak. Kalau dia jadi istri saya, mobil mewah, rumah besar, semua bisa saya berikan. Bahkan Bapak bisa ikut bergabung dalam jaringan bisnis kami, Pak. Kesempatan besar tidak semua orang dapat. Saya percaya itu. Saya yakin Anda orang besar, Tuan Surya. Lalu, di mana Cynthia sekarang? Saya ingin bertemu langsung, Pak. Dia sedang keluar sebentar. Anak muda, biasalah. Ada urusan kecil. Ya, mungkin belum bisa ketemu sekarang, Pak. Kasih saya waktu beberapa hari lagi ya. Oh, tidak apa-apa. Yang penting niat kita sudah jelas, Pak. Saya tidak suka menunggu terlalu lama, Pak. Tapi demi kesepakatan ini, saya beri waktu. Tentu. Semuanya sudah saya siapkan kok. Saya pastikan dia akan setuju. Di balik ambisi dan impian akan kekayaan, ayah Cynthia mulai kehilangan satu hal yang paling berharga, yaitu kepercayaan anaknya sendiri. Tanpa ia sadari, pria yang ia anggap sebagai jalan menuju kemewahan justru menyimpan niat yang jauh dari kebaikan. Permisi. Ya, tunggu. Selamat sore, Pak. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Bapak. Apa? Penangkapan? Ini pasti salah nih. Kan saya yang melapor, Pak. Kami memahami kebingungan Bapak.
Namun, berdasarkan keterangan dan bukti yang kami terima, terdapat dugaan kuat adanya pemaksaan terhadap anak Bapak. Tidak, saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya, Pak. Itu bukan pemaksaan. Dalam hukum, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan paksaan, Pak. Dan dari keterangan yang ada, anak Bapak menolak namun tetap dipaksa. Dia itu anak saya. Saya berhak menentukan masa depannya. Hak orang tua tetap ada batas ya, Pak. Tidak boleh melanggar hak anak, apalagi sampai menekan kehendaknya. Ini tidak masuk akal. Kemarin saya melapor Robi sebagai penculik. Kenapa sekarang malah saya yang ditangkap? Setelah penyelidikan, tidak ditemukan unsur penculikan terhadap Bapak Robi. Justru yang ada adalah upaya perlindungan terhadap anak Bapak. Oh, tidak. Kalian salah. Anak itu pasti sudah dipengaruhi. Silahkan Bapak sampaikan pembelaan di kantor. Untuk saat ini, kami harus menjalankan prosedur. Saya tidak mau ikut. Ini tidak adil. Mohon kerjasamanya ya, Pak. Jangan mempersulit keadaan. Loh, saya tidak bersalah, Pak. Kalian tidak punya hak. Kami memiliki dasar hukum yang jelas. Mohon Bapak tetap tenang. Pak, Hai, apa ini? Lepaskan saya. Mama! Ini semua dari si Robi yang sedang. Mama! ini hanya untuk keamanan, Pak. Kami akan membawa Bapak ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini tidak mungkin. Lepasin, Pak. Semua akan dijelaskan di kantor. Silakan ikut kami. Hari yang ia kira akan membawa keberuntungan justru berbalik menjadi awal dari konsekuensi hukum. Kini, ayah Cynthia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara kebenaran mulai menemukan jalannya.